Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pangestu akan memaparkan hasil review saya terkait jurnal Pancasila yang berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pusat Studi Pancasila sebagai upaya penguatan ideologi bangsa bagi generasi muda. Studi kasus di Pusat Studi Pancasila UGM Yogyakarta oleh Anzar Islal Afriandi dan Sapria. Yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama yaitu lunturnya implementasi nilai-nilai luhur Pancasila, terutama pada nilai persatuan dalam kehidupan warga negara Indonesia. Salah satunya tergambar dari maraknya tawuran dan keributan antar masyarakat, baik yang melatar belakangi agama maupun suku. Kemudian korupsi yang merajalela. Korupsi yang semakin merajalela ini dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, baik pelajar, pemuda, masyarakat umum, hingga pejabat tinggi negara, yang menunjukkan hilangnya karakter dan jati diri bangsa, serta lemahnya pemaknaan dan pengimplementasian terhadap Pancasila. Kemudian kerawanan dan krisis toleransi. Kerawanan dan krisis toleransi ini tergolong sangat mengkhawatirkan karena dapat mengancam keharmonisan dan keutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu hilangnya karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui Pusat Studi Pancasila sebagai upaya penguatan ideologi bangsa bagi generasi muda. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk menggali dan menganalisis sistem-sistem internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Pancasila. Selanjutnya, untuk mengetahui upaya penguatan ideologi Pancasila dan implikasi yang terjadi pasca mengikuti kegiatan internalisasi Pancasila. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur. Kredibilitas data. Untuk mendapatkan data yang kredibel, maka ada beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama ada triangulasi dan member check. Triangulasi yaitu jenis yang digunakan dalam triangulasi teknik, yaitu meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian ada triangulasi sumber data. Selanjutnya member check. Member check ini dilakukan konfirmasi kepada setiap informan di akhir wawancara dengan menyebutkan garis besarnya untuk memperbaiki apabila ada kekeliruan. Hasil dan pembahasan pada penelitian yang ini yaitu yang pertama ada jenis kegiatan internalisasi. Kegiatan-kegiatannya yaitu training kader bangsa, pelatihan ilmu, kepancasilaan bagi dosen, penelitian, publikasi, dan kongres Pancasila. Kategori peserta kegiatan. Yang pertama yaitu peserta yang berasal dari lembaga pemerintahan, dan yang kedua yaitu peserta yang berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintahan. Internalisasi merupakan peraturan ke dalam pikiran atau kepribadian, perbuatan nilai-nilai, patokan-patokan ide, atau praktik-praktik dari orang lain menjadi bagian dari diri sendiri. Manfaat internalisasi yang pertama yaitu pengetahuan, kesadaran, kekuatan, kemampuan, kehendak, watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan yaitu suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik secara aspek nilai, norma maupun aspek praktisnya. Hal ini harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu. Selanjutnya kesadaran. Kesadaran selalu mengikuti pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Kemudian kekuatan. Kekuatan yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin. Selanjutnya kemampuan kehendak yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. Dan yang terakhir yaitu
watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri. Pusat Studi Pancasila ini sebagai sistem internalisasi merupakan upaya dan terobosan untuk mengembangkan Pancasila. Selanjutnya, untuk sebagai wujud nyata dalam upaya penguatan ideologi generasi muda, sebagai acuan bagi pusat studi dan lembaga lainnya, sebagai pedoman dan opsi terbaik yang bersifat aktual dalam menyikapi dan menjawab persoalan dan tantangan bangsa saat ini. Hakikat internalisasi Pancasila yaitu contoh kegiatannya yang pertama, kegiatan training kader bangsa atau TKD dan OBAD. Kedua, setiap peserta khususnya generasi muda dituntut untuk bersikap dan berkomitmen terhadap dasar negara. Yang ketiga, dasar negara yaitu Pancasila beserta seluruh aspek kajiannya serta norma dan nilai yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, tujuan, visi dan misi Pusat Studi Pancasila yakni mengembangkan Pancasila sebagai kebenaran yang hidup, developing Pancasila as a living church, dan pembudayaan Pancasila. Salah satu kegiatan Pancasila yaitu penguatan wawasan kebangsaan ideologi Pancasila. Pancasila menjadi salah satu upaya nyata penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, serta menjadi suatu hal yang sangat penting dan mutlak yang harus digunakan mengingat mulai lunturnya implementasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat khususnya generasi muda. Berbagai implikasi positif pasca mengikuti kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di Pusat Studi Pancasila. Yang pertama yaitu implikasi pada aspek pengetahuan dan pemahaman, kemudian implikasi pada aspek keterampilan, dan implikasi pada aspek sikap atau perilaku. Kegiatan-kegiatan internalisasi Pancasila yaitu yang pertama upaya penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, kemudian menjadi hal penting dan mutlak untuk meningkatkan nilai-nilai Pancasila yang mulai luntur khususnya generasi muda. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pusat Studi Pancasila merupakan salah satu pusat studi yang berada di Universitas Gadjah Mada. Kedudukan dan fungsi sebagai tempat berkarya para pakar. Pelaksanaan internalisasi Pancasila merupakan salah satu upaya mewujudkan pembudayaan Pancasila dan salah satu upaya penguatan ideologi Pancasila di masyarakat khususnya generasi muda. Kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Pancasila didukung oleh materi-materi dan modul serta narasumber yang kompeten di bidangnya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.